Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di First Story. Jangan lupa klik tombol subscribe ya. Bersedekah subscribe dan like ke channel ini sangat bermanfaat buat kami, agar kami bisa terus memberi manfaat. Saya doakan kalian semua panjang umur, kaya raya, diberi kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Danu hidup dalam sunyi yang akrab di hutan, jauh dari keramaian desa. Setiap hari, ia bangun pagi-pagi sebelum matahari terbit, mengawali hari dengan langkah pelan menuju tepian sungai untuk mengambil air. Suara aliran sungai yang mengalun, burung-burung yang berkicau, dan desah angin yang menyusup di antara pepohonan telah menjadi teman-teman setianya. Di tempat itu, ia menemukan ketenangan yang tak pernah bisa ia dapatkan di desa. Rumah kecilnya terbuat dari kayu dan beratap daun-daun kelapa. Sederhana namun cukup untuknya. Di sekeliling rumahnya, ia menanam beberapa tanaman sayur yang tumbuh liar, umbi-umbian, kacang-kacangan, serta beberapa tanaman liar lainnya yang berguna bagi kehidupannya sehari-hari. Hutan baginya bukan hanya tempat tinggal, melainkan juga sumber kehidupan dan perlindungan. Ia belajar dari alam, bagaimana bertahan hidup dan menghargai setiap anugerah yang diberikan. Hari itu, Danu bangun lebih awal dari biasanya. Udara pagi terasa lebih sejuk dari biasanya, bahkan hampir menggigilkan. Ia menyalakan tungku kecil di sudut rumahnya, menjerang air untuk teh hangat yang selalu ia nikmati saat pagi hari. Setelah menyeruput teh dengan hati-hati, ia mulai bersiap untuk pergi ke hutan. Kayu bakar di rumahnya mulai menipis, dan ia perlu mengumpulkan lebih banyak untuk persediaan beberapa hari ke depan. Danu meraih kapak kecilnya, menggantungnya di pinggang, lalu mengambil keranjang anyaman yang ia buat sendiri. Setelah siap, ia melangkah keluar, menyusuri jalur setapak kecil yang ia buat menuju ke bagian hutan yang lebih dalam. Setiap langkahnya penuh kehati-hatian, agar tidak menginjak tanaman yang tumbuh liar di sekitar jalan. Di hutan, Danu menemukan kedamaian. Setiap suara, setiap aroma, dan setiap cahaya yang menembus celah-celah daun menyapa jiwanya yang kesepian. Meskipun ia hidup sendirian, hutan selalu memberinya teman. Ia mengenal pohon-pohon yang sudah tua, mengenali jejak-jejak binatang yang sering melintasi jalannya, dan bahkan menganggap suara burung yang berkicau sebagai salam selamat pagi. Sesekali, Danu berbicara sendiri. Mungkin baginya itu aneh, tapi ia merasa berbicara pada hutan adalah hal yang wajar. Hari ini, kayu kering di sekitar sini sepertinya sudah habis, gumamnya sambil menelusuri pepohonan. Ia menunduk dan memungut ranting-ranting kecil yang jatuh ke tanah, memasukkannya satu persatu ke dalam keranjangnya. Langkahnya pelan, penuh ketelitian. Setelah berjalan cukup jauh, Danu tiba di sebuah area yang dikelilingi pepohonan tinggi dan lebat. Disinilah biasanya ia menemukan banyak kayu bakar, ranting-ranting kering yang jatuh dari pohon besar di atasnya. Ia meletakkan keranjang di tanah dan mulai memungut kayu-kayu yang ada di sekitarnya. Dalam hening itu, suara desau angin kembali terdengar. Kali ini lebih dalam, seolah-olah ada sesuatu yang berbisik kepadanya. Danu berhenti sejenak, mendengarkan dengan seksama. Nalurinya mengatakan ada sesuatu yang tak biasa hari ini. Entah apa, tetapi ia merasakan keberadaan sesuatu di balik semak-semak yang lebat itu. Ia mendongak, menatap ke arah pepohonan tinggi di depannya, namun tak ada apapun yang terlihat. Ah, mungkin hanya angin, gumamnya pada diri sendiri, mencoba mengusir perasaan aneh yang tiba-tiba menguasai dirinya. Ia kembali melanjutkan pekerjaannya, memungut kayu satu persatu, mengabaikan rasa ganjil yang sempat menyelinap ke dalam hatinya. Namun, tiba-tiba ia mendengar suara lain, suara langkah kaki yang berat dan ritmis, berbeda dari langkah kaki binatang pada umumnya. Langkah itu terhenti beberapa meter di belakangnya, seolah menunggu dan memperhatikan. Danu membeku, tubuhnya menegang. Ia menahan napas, berharap apapun yang ada di balik pohon itu bukanlah ancaman baginya. Tetapi, rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Perlahan, ia memutar tubuhnya, berusaha mencari tahu apa yang ada di balik pohon besar itu. Matahari pagi yang mulai naik menciptakan bayangan yang panjang, membuat segala sesuatu di sekelilingnya tampak lebih misterius.
Dan di sana, di balik pepohonan yang rindang, ia melihat sosok itu. Wajahnya tak pernah melihat sesuatu yang begitu menakjubkan. Seorang wanita berdiri di kejauhan, namun bukan wanita biasa. Bagian bawah tubuhnya menyerupai kuda, dengan kaki yang kuat dan berotot. Sementara bagian atas tubuhnya adalah wanita dengan wajah seindah bidadari. Kulitnya putih pucat, dan rambutnya panjang terurai hingga punggung. Ia berdiri dengan anggun, matanya yang tajam memperhatikan Danu tanpa sedikit pun berkedip. Danu tercekat, terpesona oleh kehadiran sosok itu. Ia tak tahu bagaimana harus bereaksi. Baginya, hutan ini adalah tempat yang sudah sangat akrab. Tetapi sosok yang berdiri di hadapannya membawa ketakutan sekaligus keindahan yang tak terlukiskan. Danu menahan napas, berharap sosok itu tidak menyadari kehadirannya. Ia bersembunyi di balik pohon besar, berusaha agar tidak menimbulkan suara sedikit pun. Namun, nasib sepertinya tak berpihak padanya hari itu. Saat ia berusaha menahan napas, tenggorokannya tiba-tiba terasa gatal. Sebuah batu kecil terlepas dari bibirnya tanpa ia sengaja. Suara itu cukup untuk membuat sosok di kejauhan menoleh, menatap langsung ke arahnya. Mata mereka bertemu, dan dalam sekejap Danu merasakan jantungnya berdetak kencang, seolah-olah waktu berhenti. "Siapa kau?" Suara lembut namun tegas itu terdengar di telinganya, menghantam perasaan takut yang sejak tadi ia coba tahan. Wanita itu melangkah maju, mendekati Danu yang masih berdiri kaku di balik pohon. Tanpa pikir panjang, Danu berbalik dan berlari, mencoba melarikan diri dari sosok asing itu. Langkahnya cepat, tetapi suara langkah kaki wanita itu terdengar semakin dekat. Ia tak berani menoleh ke belakang, takut pandangannya bertemu kembali dengan sosok yang tak biasa itu. Dalam kepanikan, Danu berlari secepat mungkin, namun rasa lelah mulai menguasai tubuhnya. Napasnya mulai tersengal-sengal, kakinya terasa semakin berat. Akhirnya, tubuhnya tak mampu lagi bertahan. Ia tersandung akar pohon besar, jatuh tersungkur di atas tanah yang lembab. Pandangannya mulai kabur, hanya terdengar deru napasnya yang semakin berat. Dalam detik terakhir sebelum kesadarannya hilang, ia melihat sosok wanita itu mendekat. Bayangan wajahnya yang memudar perlahan tertanam di ingatannya. Danu membuka matanya perlahan, merasakan aroma yang berbeda di sekitarnya. Pandangannya masih buram, tetapi perlahan ia mulai menyadari bahwa ia berada di sebuah ruangan asing. Dinding-dinding kayu mengelilinginya, dengan beberapa rak yang penuh dengan botol dan ramuan. Ia berusaha bangkit, namun tubuhnya terasa lemah, bahkan kepalanya sedikit berdenyut. Sebelum ia sempat memahami apa yang terjadi, pintu ruangan itu terbuka perlahan. Sosok wanita yang ia lihat di hutan muncul di ambang pintu, menatapnya dengan senyum tipis. "Kau sudah bangun?" tanyanya lembut. Suaranya penuh kehangatan yang tak pernah Danu duga. Danu menatapnya dengan bingung, tak tahu harus berkata apa. Danu merasa seperti terjebak dalam mimpi, suatu kenyataan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di hadapannya, wanita separuh manusia separuh kuda itu melangkah mendekat, seolah tak ada jarak di antara mereka. Langkahnya anggun, ringan, dan setiap gerakan yang diambilnya menyiratkan kehalusan yang hampir tak manusiawi. Danu mengerjap, masih tak percaya bahwa semua ini nyata. Tubuhnya lelah dan berat, namun nalurinya menyuruhnya bertanya, ingin tahu lebih jauh tentang sosok asing yang menyelamatkannya. Wanita itu berdiri di depannya, menatapnya dengan tatapan lembut namun penuh rasa ingin tahu. Senyumnya mengembang perlahan, tak ada ancaman dalam matanya, hanya kehangatan yang membuat Danu merasa sedikit tenang meskipun hatinya masih diliputi ketakutan. "Namaku Laras," ujarnya dengan suara lembut yang terdengar menenangkan. "Kau tidak perlu takut, aku tidak akan menyakitimu." Danu berusaha menenangkan diri, menarik napas panjang agar pikirannya lebih jernih. Aku hanya terkejut," jawabnya terbata-bata. Matanya tak bisa lepas dari sosok Laras yang begitu berbeda. "Kenapa kau membawaku ke sini?" Laras tersenyum samar, seolah mengerti perasaan Danu. "Kau pingsan di hutan. Aku tak bisa membiarkanmu begitu saja," jawabnya sederhana. Namun ada kelembutan dalam suaranya yang membuat Danu merasa bahwa ia benar-benar peduli. "Terima kasih,"
Danu berkata pelan. Matanya menunduk karena masih merasa canggung. Sesungguhnya, ia ingin sekali bertanya lebih banyak tentang siapa Laras sebenarnya, tentang tempat aneh ini, tentang bagaimana ia bisa berakhir di sini. Namun, ia merasa bahwa mungkin lebih baik menahan diri. Laras tampak memperhatikan wajah Danu dengan seksama. "Kau pasti merasa aneh, ya?" tanyanya dengan senyum simpul. "Aku tahu penampilanku membuat orang takut, tapi kau tidak lari." Danu menggeleng, mencoba menunjukkan keberanian meskipun hatinya masih diliputi kebingungan. Aku hanya terkejut." Jawabnya jujur. "Aku belum pernah melihat seseorang sepertimu sebelumnya." Wanita itu mengangguk pelan, senyumnya memudar. Ada kesedihan yang tersirat di matanya. "Aku dulu, bukan seperti ini." Suaranya terdengar berat, seolah-olah ia harus menahan luka yang telah lama ia simpan. "Dulu, aku adalah seorang gadis biasa, hidup di desa yang damai, memiliki keluarga dan teman-teman. Aku tak pernah berpikir hidupku akan berubah menjadi seperti ini." Danu menatap Laras dengan perasaan campur aduk. Ada rasa iba, penasaran, sekaligus kekaguman. "Apa yang terjadi padamu?" tanyanya pelan, takut jika pertanyaannya akan menyakitinya. Laras menghela napas panjang, matanya menerawang jauh, seakan kembali ke masa lalu yang penuh dengan kenangan pahit. Seseorang yang tak bertanggung jawab telah merenggut segalanya dariku. Ia datang ke desaku, berpura-pura menjadi orang baik yang ingin membantu. Kami semua percaya padanya, termasuk aku. Tapi ternyata, ia hanya menggunakan kami untuk percobaan. Danu mendengarkan dengan penuh perhatian. Hatinya tersentuh oleh kisah yang penuh penderitaan itu. "Percobaan?" ulangnya. Suaranya bergetar tak percaya. Laras mengangguk. Matanya berkabut. "Ya, ia memanfaatkan kami. Ia mengambilku suatu malam, membawaku jauh dari desa, lalu mulai melakukan hal-hal yang tak bisa kujelaskan. Ramuan-ramuan, alat-alat aneh, semua itu ia gunakan padaku tanpa ampun. Dan saat aku sadar, aku sudah tidak lagi menjadi manusia sepenuhnya. Tubuhku berubah, dan sejak saat itu aku menjadi makhluk seperti ini." Kata-kata Laras membuat dada Danu terasa berat. Ia bisa membayangkan betapa hancurnya hati Laras saat pertama kali menyadari apa yang terjadi padanya. Kehilangan kemanusiaan dan terasing dari dunia yang dulu dikenalnya, sendirian dalam bentuk yang tak lagi sama. "Itu pasti sulit bagimu," ucap Danu lirih. Nyaris tak sanggup memandang mata Laras yang penuh luka. Laras mengangguk pelan, mencoba tersenyum meskipun bibirnya bergetar. "Ya, sulit dan menyakitkan. Aku tak bisa kembali ke desaku, Danu. Aku takut mereka akan ketakutan melihatku. Aku bersembunyi di sini, di dalam hutan, menghindari manusia. Sudah bertahun-tahun aku hidup seperti ini, ditemani hutan dan hewan-hewan yang tak pernah menghakimi." Danu tak sanggup menahan rasa iba yang semakin mendalam. Ia ingin menenangkannya, meskipun tak tahu bagaimana caranya. "Laras, kau tidak sendirian sekarang," ucapnya pelan, suara yang tenang namun penuh ketulusan. "Aku di sini, dan aku tak akan meninggalkanmu." Mata Laras berbinar sejenak. Ada harapan yang tumbuh dalam tatapannya. "Kau tidak takut padaku?" tanyanya dengan nada yang lembut namun ragu. Selama ini, ia hidup dalam bayang-bayang ketakutan akan penolakan dari manusia. Danu menggeleng pelan, meyakinkannya. "Tidak, aku tidak takut. Aku hanya merasa bahwa kau adalah seseorang yang harusnya tak perlu menderita seperti ini." Laras tersenyum lembut, dan untuk pertama kalinya sejak pertemuan mereka, senyum itu tampak tulus. Danu merasakan ada kehangatan yang menjalar dalam dirinya, seolah-olah tembok kesepian yang selama ini melingkupi hatinya runtuh perlahan-lahan. Dalam diam, mereka saling menatap, berbagi perasaan yang tak bisa terungkap dengan kata-kata. Waktu berlalu tanpa terasa. Laras mulai merasa nyaman berbicara dengan Danu, menceritakan lebih banyak tentang kehidupannya di hutan, tentang tempat-tempat yang sering ia kunjungi, dan tentang hal-hal kecil yang ia temukan selama ia hidup sendiri. Sementara Danu mendengarkan dengan penuh perhatian,
merasa bahwa di tengah hutan yang sunyi ini, ia menemukan seseorang yang memahami kesepiannya. Malam mulai menjelang, dan kegelapan perlahan-lahan merayap ke dalam ruangan. Laras menyalakan beberapa lampu minyak yang terbuat dari bambu, menerangi ruangan dengan cahaya yang lembut. Danu merasa hangat oleh kehadiran cahaya tersebut. Meskipun suasana tetap sunyi, hanya diisi oleh suara dedaunan yang berdesir di luar. "Danu," panggil Laras tiba-tiba. Suaranya lembut namun dalam. Danu menoleh. Matanya bertemu dengan tatapan Laras yang penuh arti. "Apa?" jawabnya pelan, merasakan detak jantungnya yang semakin cepat. "Aku ingin berterima kasih," ucap Laras. Senyumnya yang indah membuat hati Danu berdebar. "Terima kasih karena kau telah mendengarkan, dan tidak pergi meninggalkanku seperti yang lain." Danu tersenyum, merasa bahwa pertemuan ini membawa arti baru dalam hidupnya. "Aku yang seharusnya berterima kasih, Laras, karena kau telah memberiku kesempatan untuk memahami hidup yang berbeda. Hidup yang mungkin tak pernah bisa kupahami sebelumnya." Malam itu, mereka berbicara hingga larut, berbagi cerita, tawa, dan tangisan. Di tengah kesunyian hutan yang dingin, kehangatan di antara mereka mulai tumbuh, menembus setiap dinding kesepian yang selama ini mengurung mereka masing-masing. Bagi Danu, malam itu adalah malam yang tak akan pernah ia lupakan. Malam di mana ia menemukan kehangatan yang tak pernah ia bayangkan akan ia temukan di tengah hutan sunyi ini. Matahari pagi mulai menyapa hutan dengan cahaya lembut yang menyelinap di antara pepohonan. Danu membuka matanya perlahan, merasakan kehangatan yang berbeda dari biasanya. Di sisinya, Laras tengah sibuk menyiapkan sarapan sederhana, semangkuk sup akar-akaran dan dedaunan liar yang harum menguar ke udara pagi. Ini adalah hari ketiganya berada bersama Laras di dalam hutan, dan setiap harinya ia merasa semakin sulit untuk meninggalkan wanita yang telah membuatnya melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Danu hidup dalam sunyi yang akrab di hutan, jauh dari keramaian desa. Setiap hari, ia bangun pagi-pagi sebelum matahari terbit, mengawali hari dengan langkah pelan menuju tepian sungai untuk mengambil air. Suara aliran sungai yang mengalun, burung-burung yang berkicau, dan desah angin yang menyusup di antara pepohonan telah menjadi teman-teman setianya. Di tempat itu, ia menemukan ketenangan yang tak pernah bisa ia dapatkan di desa. Rumah kecilnya terbuat dari kayu dan beratap daun-daun kelapa. Sederhana namun cukup untuknya. Di sekeliling rumahnya, ia menanam beberapa tanaman sayur yang tumbuh liar, umbi-umbian, kacang-kacangan, serta beberapa tanaman liar lainnya yang berguna bagi kehidupannya sehari-hari. Hutan baginya bukan hanya tempat tinggal, melainkan juga sumber kehidupan dan perlindungan. Ia belajar dari alam, bagaimana bertahan hidup dan menghargai setiap anugerah yang diberikan. Hari itu, Danu bangun lebih awal dari biasanya. Udara pagi terasa lebih sejuk dari biasanya, bahkan hampir menggigilkan. Ia menyalakan tungku kecil di sudut rumahnya, menjerang air untuk teh hangat yang selalu ia nikmati saat pagi hari. Setelah menyeruput teh dengan hati-hati, ia mulai bersiap untuk pergi ke hutan. Kayu bakar di rumahnya mulai menipis, dan ia perlu mengumpulkan lebih banyak untuk persediaan beberapa hari ke depan. Danu meraih kapak kecilnya, menggantungnya di pinggang, lalu mengambil keranjang anyaman yang ia buat sendiri. Setelah siap, ia melangkah keluar, menyusuri jalur setapak kecil yang ia buat menuju ke bagian hutan yang lebih dalam. Setiap langkahnya penuh kehati-hatian, agar tidak menginjak tanaman yang tumbuh liar di sekitar jalan. Di hutan, Danu menemukan kedamaian. Setiap suara, setiap aroma, dan setiap cahaya yang menembus celah-celah daun menyapa jiwanya yang kesepian. Meskipun ia hidup sendirian, hutan selalu memberinya teman. Ia mengenal pohon-pohon yang sudah tua, mengenali jejak-jejak binatang yang sering melintasi jalannya, dan bahkan menganggap suara burung yang berkicau sebagai salam selamat pagi. Sesekali, Danu berbicara sendiri. Mungkin baginya itu aneh, tapi ia merasa berbicara pada hutan adalah hal yang wajar. Hari ini, kayu kering di sekitar sini sepertinya sudah habis, gumamnya sambil menelusuri pepohonan. Ia menunduk dan memungut ranting-ranting kecil yang jatuh ke tanah, memasukkannya satu persatu ke dalam keranjangnya. Langkahnya pelan, penuh ketelitian. Setelah berjalan cukup jauh,
Danu tiba di sebuah area yang dikelilingi pepohonan tinggi dan lebat. Disinilah biasanya ia menemukan banyak kayu bakar, ranting-ranting kering yang jatuh dari pohon besar di atasnya. Ia meletakkan keranjang di tanah dan mulai memungut kayu-kayu yang ada di sekitarnya. Dalam hening itu, suara desau angin kembali terdengar. Kali ini lebih dalam, seolah-olah ada sesuatu yang berbisik kepadanya. Danu berhenti sejenak, mendengarkan dengan seksama. Nalurinya mengatakan ada sesuatu yang tak biasa hari ini. Entah apa, tetapi ia merasakan keberadaan sesuatu di balik semak-semak yang lebat itu. Ia mendongak, menatap ke arah pepohonan tinggi di depannya, namun tak ada apapun yang terlihat. "Ah, mungkin hanya angin," gumamnya pada diri sendiri, mencoba mengusir perasaan aneh yang tiba-tiba menguasai dirinya. Ia kembali melanjutkan pekerjaannya, memungut kayu satu persatu, mengabaikan rasa ganjil yang sempat menyelinap ke dalam hatinya. Namun, tiba-tiba ia mendengar suara lain, suara langkah kaki yang berat dan ritmis, berbeda dari langkah kaki binatang pada umumnya. Langkah itu terhenti beberapa meter di belakangnya, seolah menunggu dan memperhatikan. Danu membeku, tubuhnya menegang. Ia menahan napas, berharap apapun yang ada di balik pohon itu bukanlah ancaman baginya. Tetapi, rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Perlahan, ia memutar tubuhnya, berusaha mencari tahu apa yang ada di balik pohon besar itu. Matahari pagi yang mulai naik menciptakan bayangan yang panjang, membuat segala sesuatu di sekelilingnya tampak lebih misterius. Dan di sana, di balik pepohonan yang rindang, ia melihat sosok itu. Wajahnya tak pernah melihat sesuatu yang begitu menakjubkan. Seorang wanita berdiri di kejauhan, namun bukan wanita biasa. Bagian bawah tubuhnya menyerupai kuda, dengan kaki yang kuat dan berotot, sementara bagian atas tubuhnya adalah wanita dengan wajah seindah bidadari. Kulitnya putih pucat, dan rambutnya panjang terurai hingga punggung. Ia berdiri dengan anggun, matanya yang tajam memperhatikan Danu tanpa sedikit pun berkedip. Danu tercekat, terpesona oleh kehadiran sosok itu. Ia tak tahu bagaimana harus bereaksi. Baginya, hutan ini adalah tempat yang sudah sangat akrab, tetapi sosok yang berdiri di hadapannya membawa ketakutan sekaligus keindahan yang tak terlukiskan. Danu menahan napas, berharap sosok itu tidak menyadari kehadirannya. Ia bersembunyi di balik pohon besar, berusaha agar tidak menimbulkan suara sedikit pun. Namun, nasib sepertinya tak berpihak padanya hari itu. Saat ia berusaha menahan napas, tenggorokannya tiba-tiba terasa gatal. Sebuah batu kecil terlepas dari bibirnya tanpa ia sengaja. Suara itu cukup untuk membuat sosok di kejauhan menoleh, menatap langsung ke arahnya. Mata mereka bertemu, dan dalam sekejap Danu merasakan jantungnya berdetak kencang, seolah-olah waktu berhenti. "Siapa kau?" Suara lembut namun tegas itu terdengar di telinganya, menghantam perasaan takut yang sejak tadi ia coba tahan. Wanita itu melangkah maju, mendekati Danu yang masih berdiri kaku di balik pohon. Tanpa pikir panjang, Danu berbalik dan berlari, mencoba melarikan diri dari sosok asing itu. Langkahnya cepat, tetapi suara langkah kaki wanita itu terdengar semakin dekat. Ia tak berani menoleh ke belakang, takut pandangannya bertemu kembali dengan sosok yang tak biasa itu. Dalam kepanikan, Danu berlari secepat mungkin, namun rasa lelah mulai menguasai tubuhnya. Napasnya mulai tersengal-sengal, kakinya terasa semakin berat. Akhirnya, tubuhnya tak mampu lagi bertahan. Ia tersandung akar pohon besar, jatuh tersungkur di atas tanah yang lembab. Pandangannya mulai kabur, hanya terdengar deru napasnya yang semakin berat. Dalam detik terakhir sebelum kesadarannya hilang, ia melihat sosok wanita itu mendekat. Bayangan wajahnya yang memudar perlahan tertanam di ingatannya. Danu membuka matanya perlahan, merasakan aroma yang berbeda di sekitarnya. Pandangannya masih buram, tetapi perlahan ia mulai menyadari bahwa ia berada di sebuah ruangan asing. Dinding-dinding kayu mengelilinginya, dengan beberapa rak yang penuh dengan botol dan ramuan. Ia berusaha bangkit, namun tubuhnya terasa lemah, bahkan kepalanya sedikit berdenyut. Sebelum ia sempat memahami apa yang terjadi, pintu ruangan itu terbuka perlahan. Sosok wanita yang ia lihat di hutan muncul di ambang pintu,
menatapnya dengan senyum tipis. "Kau sudah bangun?" tanyanya lembut. Suaranya penuh kehangatan yang tak pernah Danu duga. "Aku tidak tahu kapan terakhir kali merasa tenang seperti ini," ujar Danu sambil menyesap teh herbal yang Laras buat khusus untuknya. "Rasanya aneh, tapi aku menyukainya." Laras tersenyum kecil, duduk di samping Danu sambil memperhatikan mangkuknya. "Aku pun merasa tenang dengan kehadiranmu, Danu. Kehadiranmu membuatku merasa tidak sendiri lagi. Aku kira aku akan hidup sendiri selamanya di hutan ini, tanpa ada seorang pun yang benar-benar bisa mengerti diriku." Danu menundukkan kepala. Ada kehangatan dalam hatinya yang sulit ia jelaskan. "Aku juga merasa begitu, Laras. Mungkin selama ini, aku yang sebenarnya butuh seseorang yang bisa membuat hidupku lebih berarti." Laras menatapnya dalam-dalam. Ada sinar lembut di matanya. "Kalau begitu, tetaplah di sini, Danu. Tinggallah di sini bersamaku. Aku tak meminta lebih, hanya ingin kau ada di sisiku." Kata-kata Laras terasa begitu dalam, menggetarkan hati Danu. Ia merasakan sesuatu yang kuat. Rasa ingin melindungi Laras dari kesepian yang selama ini membelenggunya. "Aku tidak akan pergi, Laras. Aku berjanji akan selalu ada di sini. Kita akan menghadapi apapun bersama." Hari-hari pun bergulir dengan kehangatan yang tak pernah Danu bayangkan. Mereka berbagi tawa, kebahagiaan, dan cerita-cerita masa lalu yang menyakitkan. Danu membantu Laras mengumpulkan makanan di hutan, dan Laras mengajarinya banyak hal baru tentang alam liar, cara mengenali tumbuhan obat, serta memahami bahasa hewan-hewan hutan. Setiap hari, mereka belajar saling memahami satu sama lain, dan dari waktu ke waktu, perasaan mereka semakin dalam. Suatu malam, saat bulan purnama bersinar terang di langit, Danu dan Laras duduk di depan api unggun, menikmati keindahan malam yang dipenuhi cahaya bintang. Hutan terasa sunyi, seolah hanya mereka berdua yang ada di dunia ini. Danu merasakan dorongan yang kuat untuk mengungkapkan isi hatinya, sesuatu yang telah ia simpan dalam diam selama ini. "Laras," Danu memulai dengan suara pelan, memandang api yang berkerlap-kerlip di depan mereka. "Ada sesuatu yang ingin aku katakan kepadamu." Laras menoleh, tatapannya penuh kehangatan. "Katakanlah, Danu, aku akan mendengarkan." Danu menelan ludah, lalu menghela napas dalam-dalam. Aku mencintaimu, Laras. Aku tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi aku tidak bisa membayangkan hidupku tanpa dirimu di sisiku. Kau bukan hanya teman, kau adalah bagian dari diriku yang hilang selama ini." Laras tertegun, matanya berbinar dengan air mata yang menggenang. "Danu, kau benar-benar mencintaiku?" Danu mengangguk. Perasaan di hatinya terasa begitu kuat. "Ya, Laras, dan aku tak peduli bentukmu atau masa lalumu. Bagiku, kau adalah wanita yang memberiku kehidupan baru, harapan baru." Laras tersenyum bahagia. Air matanya menetes pelan. Ia mengulurkan tangannya, menggenggam tangan Danu dengan erat. "Aku pun mencintaimu, Danu. Aku tak pernah mengira ada seseorang yang mampu melihatku apa adanya, menerima diriku tanpa takut atau ragu." Mereka berdua terdiam, tenggelam dalam tatapan yang penuh kehangatan dan kasih sayang. Malam itu, di bawah sinar bulan yang cerah, mereka saling mengikat janji untuk selalu bersama, untuk saling melindungi dan melengkapi satu sama lain. Di hutan sunyi itu, cinta mereka tumbuh, menjadi harapan yang selama ini Laras kira takkan pernah ia miliki. Waktu terus berjalan, dan kehidupan Danu serta Laras di hutan semakin bahagia. Mereka menanam lebih banyak tanaman di sekitar tempat tinggal mereka, membuat kebun kecil yang berisi sayuran, rempah, dan bunga liar. Setiap hari, mereka bekerja bersama, tertawa, dan berbagi cerita. Laras, yang dulunya merasa hidupnya penuh penderitaan, kini menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana bersama Danu. Namun, tak selamanya hidup damai. Suatu hari, Danu melihat asap hitam tebal membubung di kejauhan. Ia menatap asap itu dengan cemas, menyadari bahwa desa terdekat tengah dilanda kebakaran. Dengan cepat,
ia berlari menemui Laras yang sedang sibuk merawat tanaman di kebun mereka. "Laras, desa terbakar!" serunya. Napasnya tersengal-sengal. Laras terdiam sejenak, kemudian mengangguk dengan raut wajah serius. "Danu, kita harus membantu mereka. Desa itu adalah tempat yang dulu ku kenal. Aku tak bisa hanya duduk diam." Tanpa ragu, mereka berdua bergegas menuju desa yang dilanda bencana. Saat mereka tiba, api telah melahap sebagian besar rumah penduduk, dan orang-orang berteriak panik mencoba memadamkan api dengan ember kecil. Danu segera bergabung dengan mereka, memompa air dari sumur dan berusaha sekuat tenaga memadamkan api. Laras berdiri di pinggir, melihat keadaan itu dengan hati yang resah. Meski bentuk tubuhnya berbeda, ia tahu ia memiliki kekuatan yang tak dimiliki manusia biasa. Akhirnya, ia memberanikan diri, mendekati seorang pria tua yang tengah berusaha membawa ember air. Pria tua itu terkejut. Wajahnya berubah pucat saat melihat Laras. Namun, sebelum ia sempat melarikan diri, Laras berbicara, "Aku hanya ingin membantu. Jangan takut." Perlahan-lahan, para penduduk desa mulai menerima kehadiran Laras, terutama saat mereka melihatnya bekerja tanpa kenal lelah membantu memadamkan api. Dengan kekuatan yang ia miliki, Laras bisa membawa ember lebih banyak, lebih cepat, bahkan lebih kuat dari mereka. Pada akhirnya, api berhasil dipadamkan, dan desa terselamatkan dari kehancuran total. Setelah semua selesai, kepala desa menghampiri Danu dan Laras dengan wajah penuh rasa terima kasih. "Siapapun engkau, terima kasih karena telah menyelamatkan desa kami. Kami mungkin tak akan mampu melakukannya tanpa bantuanmu." Laras tersenyum kecil, mengangguk pelan. "Aku hanyalah seseorang yang ingin membantu. Tidak ada yang perlu ditakuti dariku." Danu berdiri di samping Laras, memandang penduduk desa dengan keyakinan baru. Laras bukanlah monster seperti yang kalian kira. Ia adalah teman, seseorang yang peduli pada kalian meskipun kalian mungkin tak pernah mengenalnya. Perlahan, penduduk desa mulai menerima Laras apa adanya. Mereka menyadari bahwa meskipun Laras berbeda secara fisik, hatinya tak kalah tulus dari mereka. Mereka bahkan mulai mengundang Danu dan Laras untuk datang ke desa lebih sering, berbagi hasil kebun, dan mengunjungi rumah-rumah mereka. Akhirnya, Danu dan Laras menemukan kehidupan yang lebih utuh. Mereka tidak lagi bersembunyi dari dunia luar, tidak lagi hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Laras, yang dulu hidup dalam kesepian dan keputusasaan, kini memiliki keluarga baru, sebuah desa yang menerima dan menghargainya. Danu dan Laras membangun rumah kecil mereka di tepi hutan, dekat dengan desa, tempat di mana mereka bisa hidup tenang namun tetap terhubung dengan orang-orang yang peduli pada mereka. Setiap pagi, Danu akan pergi ke desa untuk membantu penduduk, sementara Laras merawat kebun mereka di rumah, menanam sayuran dan bunga yang membuat kehidupan mereka semakin indah. Di tengah hutan sunyi itu, Danu dan Laras menemukan kebahagiaan dalam kebersamaan yang sederhana namun tulus. Mereka menjalani hidup sebagai keluarga, saling melindungi dan mencintai tanpa syarat. Dan setiap malam, saat mereka duduk bersama di bawah langit yang dipenuhi bintang, mereka tahu bahwa cinta mereka telah tumbuh menjadi sesuatu yang abadi, sesuatu yang tak bisa dihancurkan oleh waktu ataupun perbedaan di antara mereka.